Karena bila mana terjadi fenomena alam yang sangat mengerikan ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan wabah cacar monyet menjadi keadaan darurat kesehatan global pada Sabtu kemarin. Selanjutnya akan dibuka koordinasi lebih lanjut membuka pendanaan dan upaya bersama untuk berkolaborasi dalam berbagi vaksin dan perawatan. Sejauh tahun ini ada lebih dari 16.000 kasus cacar monyet di lebih dari 75 negara dan 5 kematian di Afrika. WHO merekomendasikan agar negara-negara menerapkan respon terkoordinasi untuk menghentikan penularan dan melindungi kelompok rentan dengan menawarkan rekomendasi percaya internasional, mengintensifkan pengawasan dan tindakan kesehatan masyarakat, serta mempercepat penelitian vaksin, terapi, dan alat lainnya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi salim ya Allah, Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita membicarakan fenomena alam yang tentunya membuat kita prihatin dan miris. Mengapa COVID saja belum selesai, sudah ada istilah cacar monyet menghantui dunia. Ini membuktikan atau mematahkan argumentasi-argumentasi pihak-pihak yang berasumsi bahwa COVID itu adalah sebuah skenario global dari negara-negara tertentu. Dipatahkan lagi. Karena dengan adanya cacar monyet ini menunjukkan bahwasanya memang dunia sudah menua, memang dunia sudah keropos. Dan ini tentunya akibat ulah manusia sendiri. Subhanallah. Sebagaimana biasa, kita sinkronkan apa yang akan kita kaji hari ini dengan beberapa kata, satu kata atau dua kata dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bil makna kita tidak punya pilihan lain di dunia ini ketika musibah yang datang menghampiri secara beruntun dalam kehidupan kita. Baik musibah secara individual ataupun musibah secara komunal. Dalam artian seperti kasus COVID dan cacar monyet ini adalah musibah secara serentak di seluruh dunia yang mengindikasikan inilah kejenuhan Tuhan kepada manusia sendiri. Tanda petik bagi orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Inilah timbal balik dari suatu perbuatan manusia yang ada di muka bumi. Karena bagaimanapun manusia yang haus darah, manusia yang suka peperangan, manusia yang suka konflik, manusia yang suka membunuh manusia lain tidak akan pernah musnah di muka bumi ini. Mengapa? Karena ini sudah suratan perjalanan manusia hidup di muka bumi. Subhanallah. Oleh karenanya, sebagai orang beriman dan beragama, wabil khusus umat Islam di Republik Indonesia, tidak ada pilihan lain dengan fenomena seperti ini. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersabar, banyak melakukan ibadah-ibadah yang mampu kita lakukan tentunya. Tapi jangan juga memaksakan diri. Tidak perlu terlalu khawatir dengan fenomena cacar monyet ini sebagaimana COVID sebelumnya. Tapi juga tidak boleh juga terlalu abai ataupun tidak peduli. Karena bagaimanapun ini masalah hajat orang banyak, masalah kehidupan dan berkehidupan di muka bumi ini. Subhanallah. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita harus berlindung kepada Allah lewat kesabaran yang diberikan oleh Allah dan lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana terjadi fenomena alam yang sangat mengerikan ini dan banyak memakan korban manusia, banyak bergelimpangan yang tidak kuat secara fisik dan mental, tentunya inilah kilas balik mengapa manusia harus memiliki Tuhan. Inilah catatan sejarah membuktikan Tuhan amat teramat sangat penting dalam kehidupan manusia di muka bumi. Ya seperti ini, fenomena alam yang sangat amat tidak bisa dibendung oleh siapapun dan manusia di luar batas kemampuannya, sehingga hanya bisa mengantisipasi semaksimal mungkin dan pasrah atas ketetapan hidup dan matinya. Disinilah Tuhan ingin menunjukkan eksistensinya kepada semua makhluk di muka bumi ini, agar manusia lebih sadar dan tahu diri. Keberadaan kita di muka bumi ini tidaklah lama. Keberadaan kita di muka bumi ini tidaklah seperti apa yang kita kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya, jangan pernah lepas dari Tuhan yang Anda yakini semua. Dan pernah lepas dari aturan agama yang Anda yakini. Jangan pernah lepas dari aturan negara Republik Indonesia. Agar apa? Agar di dunia kita tertata, hidup nyaman, damai, aman, sentosa, dan wafat kita kena husnul khotimah. Oleh karena itu, bagi para pemain politik, para pemain ekonomi global, tolonglah sudahi konflik secara horizontal antara manusia dengan manusia. Saatnya kita berbenah diri agar kita di muka bumi ini lebih rendah hati, lebih mengedepankan perdamaian daripada ego masing-masing. Tanpa saling membunuh, manusia bisa mati sendiri dengan seperti COVID, bencana alam dan lain sebagainya. Mari jadi perenungan kita bersama untuk tetap sabar, berpikir lurus, berbesar hati, menerima kenyataan hidup, berbesar hati, menerima kekurangan diri kita sendiri, agar kita lebih bisa menikmati hidup ini dan insya Allah husnul khatimah. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin. Sallu alaihi